Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita masih tentang gerak rotasi. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi, khususnya pada kecepatannya. Jadi pada gerak translasi kita mengenal besaran kecepatan yang simbolnya V. Untuk gerak rotasi, kecepatan ini dianalogikan dengan kecepatan sudut, simbolnya omega. Jadi gerak translasi atau gerak lurus, kalau kecepatannya V, maka pada gerak rotasi kecepatannya disebut dengan kecepatan sudut yang simbolnya adalah omega. Jadi sering juga disebut dengan istilah kecepatan linear. Jadi kecepatan pada gerak lurus ini sering juga disebut dengan istilah kecepatan linear. Sedangkan pada gerak rotasi, kecepatan sudut sering juga disebut dengan istilah kecepatan anguler. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah pada satuannya. Untuk kecepatan linear, satuannya meter per sekon, sedangkan kecepatan anguler atau kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Nah, itu perbedaan antara gerak rotasi dan gerak translasi pada kecepatannya. Dan hubungan antara keduanya adalah ternyata V itu sama dengan omega R. Jadi kecepatan linear sama dengan kecepatan anguler dikali dengan jari-jari. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan dari hubungan gerak rotasi dengan gerak translasi ini pada gerak melingkar pada roda-roda. Misalnya kita contohkan pada sepeda punya gear. Mungkin dia banyak gear yang sedemikian banyak. Gearnya itu ada yang satu poros, ada yang dihubungkan dengan rantai. Nah, hubungan antara gear-gear ini bagaimana dengan kecepatan sudutnya dan kecepatan linearnya bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama, bagaimana kalau roda-roda atau gear itu seporos. Seporos artinya sumbunya sama atau asnya sama. Misalnya ada dua buah roda A yang warna biru dan roda B yang warna hijau. Karena dia memiliki satu sumbu, maka dia disebut dengan seporos. Berarti roda A dan B seporos atau memiliki satu sumbu. Nah, kalau dia seporos, maka di sini berlaku bahwa kecepatan sudut atau kecepatan anguler roda A sama dengan kecepatan anguler roda B, atau omega A sama dengan omega B. Artinya kalau roda itu seporos, maka kecepatan angulernya sama atau kecepatan sudutnya sama. Jadi kalau kecepatan sudutnya sama, bisa kita turunkan persamaannya dari V omega R tadi. Maka kalau jari-jari roda A itu RA, dan kalau jari-jari roda B sama dengan RB, sehingga bisa kita tulis VA per RA sama dengan VB per RB. Asalnya dari mana? Dari persamaan atau hubungan antara gerak rotasi dan translasi tadi, dimana V sama dengan omega R. Berarti untuk mencari omega berarti V per R, sehingga kalau omega A sama dengan omega B berarti VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, itu kalau rodanya seporos. Kemudian ada lagi roda yang bersinggungan. Bersinggungan seperti ini, ada sebuah roda A, kemudian roda B. Kedua roda ini bersinggungan. Kalau roda A bergerak, tentu roda B juga bergerak. Bedanya geraknya berlawanan. Nah, untuk itu di sini berlaku VA sama dengan VB. Berarti antara roda A dan B
Yang sama itu adalah kecepatan liniernya. Jadi VA sama dengan VB. Jadi kalau kita bisa turunkan, V itu sama dengan omega sekali R tadi, sehingga VA VB. Kalau jari-jari ARA, kalau jari-jari BRB, berarti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Yang terakhir, kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Kalau rodanya dihubungkan dengan sabuk atau rantai, misalnya seperti ini, ada roda A, roda B. Kedua roda ini dihubungkan dengan sabuk atau rantai atau tali. Nah, untuk yang seperti ini sama dengan yang bersinggungan tadi, berlaku VA sama dengan VB, sehingga kalau ini RA, kalau B punya jari RB, sehingga efek omega RA sama dengan omega B kali RB. Bedanya adalah kalau pada roda yang bersinggungan geraknya berlawanan, sedangkan kalau pada gerak roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai, kedua rodanya bergerak dengan arah yang sama. Itu aja bedanya. Tapi kalau untuk persamaannya dan hubungannya tetap sama, VA sama dengan VB. Contoh, kita ambil contoh soal jika ada 3 roda, roda A, roda B, roda C. Jika kecepatan sudut roda A 100 radian per sekon, maka tentukan kecepatan sudut, maaf di sini ada sudut, kecepatan sudut roda C. Jadi antara A dan B seporos, sedangkan antara A dan C dihubungkan dengan rantai atau tali. Kalau kita buat diketahuinya, misalnya diketahui jari-jari roda A 20 cm, roda B 10 cm, roda C 5 cm. Kemudian di sini dikatakan kecepatan sudut roda A 100 radian per sekon. Kita tahu bahwa kecepatan sudut simbolnya adalah omega, berarti omega untuk A sama dengan 100 radian per sekon. Sehingga yang ditanya berapa kecepatan sudut roda C. Nah, kalau kita perhatikan antara A dengan C, berarti kedua roda ini dihubungkan dengan rantai atau tali, berarti berlaku persamaan VA sama dengan VB. Berarti VA sama dengan VC karena rodanya roda A dan roda C, berarti VA sama dengan VC. Jadi kita masukkan rumus V sama dengan omega R, berarti omega RA sama dengan omega C kali RC. Kemudian omeganya 100, jari-jari A 5, kemudian omega C ditanya RC nya 5, sehingga 100 kali 20 sama dengan 2000 kali omega C kali 5. Sehingga kalau untuk menentukan omega C sama dengan 2000 per 5. 20 bagi 5 itu 4, berarti 400. Satuannya radian per sekon untuk kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut roda C adalah 400 radian per sekon. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami.